percaya seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat to keep ikan cana kesayangan kalian sob. Nah, halo, kembali lagi dengan saya Surya di Kasur Fish Point Sob. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin sob mengenai si Cana ini, si Nero ini sob, yang kemarin kita treatment nih, airnya masih pendek, air hijau kayak gitu. Yang kemarin kena cacing parasit. Nah, untuk nama pastinya saya kurang tahu gitu. Kalau ada teman-teman yang tahu untuk jenis parasitnya itu, kalian bisa tulis di kolom komentar yang menggerogoti sirip-siripnya sob. Nah, tapi sekarang kayak kena sihir ya, setelah kita treatment kayak gini langsung udah nggak ada lagi sob, dia hilang kayak gitu, mati dia. Nah, treatmentnya saya anggap berhasil kayak gitu, menghilangkan parasitnya sob. Nah, kalian bisa lihat nggak ada lagi untuk warna airnya 1 kali 24 jam di waktu yang sama. Kemarin saya buat kontennya juga jam segini sob, 24 jam. Ini warna hijaunya juga sudah hilang, yaitu nggak sehijau kemarin, dan parasitnya tuh hilang di sirip ikannya sob. Nah, gimana pendapat kalian? Nah, kemarin banyak yang komentar mengenai back soundnya kayak sob. Mohon maaf ya, karena back soundnya tuh saya sengaja saya gedein biar bisa menutupi suara bising untuk air hujan sob. Kemarin deras sekali hujannya. Nah, sekarang udah nggak ada hujan, kita buat kontennya ulang. Nah, tapi update terbarunya setelah sembuh ikannya nih sob. Nah, kondisinya si Nero tuh sekarang kayak gini, penampakannya, mentalnya tetap stabil. Nah, ini airnya belum saya tambahin lagi, nanti kita tambahkan sob. Nah, sampai di atas filternya. Nah, filternya masih mati ya gitu. Nah, slow aja kita sambil ngopi. Nah, untuk treatmentnya kemarin mungkin saya jelaskan lagi ya. Untuk parasitnya itu kemarin saya coba treatment menggunakan akriflavin sama garam ikan nih sob. Tujuannya tuh untuk menggunakan kedua jenis bahan obatnya tuh, pertama untuk garam itu saya fungsikan untuk membunuh bakterinya sob, atau cacingnya, karena untuk cacing itu nggak akan tahan dia dengan yang namanya garam guys sob. Nah, lendir-lendir yang menutupi si cacing itu akan bereaksi saat terkena air garam guys sob. Nah, sedangkan untuk akriflavinnya itu untuk mengobati bekas gerogotan si cacing parasitnya sob. Nah, biar tidak terjadi infeksi kayak gitu. Nah, apalagi kemarin tuh kita coba angkat untuk si Nero ini penuh lecet kayak itu, luka-luka, sisiknya banyak lepas ya itu, dan siripnya tuh robek sekali ya sob. Nah, ini sudah mendingan ya, sudah menutup ya sob. Cepat sekali dia menutup. Untuk lapisan siripnya itu udah mau ke arah normal lagi. Untuk Cana ini benar-benar cepat sekali. Itu sih tujuan saya menggunakan dua bahan obatnya itu. Nah, karena kalau cacing parasitnya itu kena garam itu seperti apa yang saya bilang tadi, dia lapisan lendirnya itu bereaksi dengan kadar garam yang tinggi guys sob. Menjadi perih, sama halnya kayak kalian pernah nggak coba belut beli di pasar kayak itu, sebelum kalian masak tuh kalian taburi garam dulu. Nah, kalian bisa lihat reaksinya tuh kayak gimana. Nah, saya anggap sama kayak itu, dia akan berontak, mengeluarkan lendirnya berlebih, dan si belut tuh pasti akan mati gitu, karena dia sensitif terhadap kadar garamnya itu sob.
Nah, itu sih yang bisa saya jelaskan itu untuk penggunaan garam ikan guys sob. Nah, kalau ada yang bisa ditambahkan kalian bisa tulis di kolom komentar guys sob. Nah, tujuan penggunaan garam ikan untuk treatment kemarin tuh kayak gimana gitu. Nah, untuk teman-teman yang treatment di rumah tuh fungsi garam tuh kayak gimana. Nah, untuk Flavinnya saya sudah jelaskan tadi juga untuk penyembuhan bekas-bekas luka dan antisipasi untuk infeksi guys sob. Kita lihat detail untuk ikannya kayak gimana penampakannya sekarang, warnanya kayak gimana. Untuk saya sih udah masih lumayan stres sih untuk ikannya nih, warnanya masih pudar gitu, belum secerah sebelumnya. Nah, kita lihat. Nah, ini penampakannya sini loh sob. Nah, kalian bisa lihat siripnya itu udah benar-benar sembuh. Nah, nggak sehancur kemarin ya sob. Itu siripnya. Nah, untuk bunga-bunganya tuh sisik yang copot kemarin sudah enggak lagi bekas copotannya sob. Nah, itu tadi kemarin tuh sisiknya tuh masih bergeletakan di sana di dalam tanknya. Sorry bro, kemarin kita obok-obok tempat tinggalmu. Nah, itu bagian bawahnya tuh dia copot sob. Untuk warnanya gimana menurut kalian? Dia masih adaptasi lagi. Nah, yellownya tuh sedikit meredup kayak sob. Nah, untungnya sih kemarin tuh nggak ada sisik bunga copot kayak sob. Nah, saya juga udah was-was sekali kalau sampai copot, karena berdasarkan apa yang saya cari tahu teman-teman bilang tuh juga kalau udah copot tuh nggak bisa tumbuh lagi. Ya bener nggak kayak gitu sob? Untuk bunganya itu nggak akan bisa tumbuh lagi untuk sisiknya. Mental masih oke, stabil. Nah, sekarang maunya kita tambahin air sampai di atas filter sob. Nah, di batas normalnya biasanya segini saya sisakan untuk space-nya tuh, untuk airnya. Ini dulu mental oke. Tadi dia habis makan jangkrik kayak sob, 1 biji aja. Kok 1 biji, 1 ekor jangkrik kayak sob. Matanya urin, untuk kepalanya kayak gitu penampakannya sekarang, totol-totolnya. Nah itu yang saya bilang. Nah, pertanyaan lagi. Nah, sebelumnya juga saya bertanya kayak gitu. Nah, itu sisik-sisik di punggung atasnya tuh yang kayak pudar kayak itu di bar hitam itu bakal tumbuh cabung nggak sih kayak gitu kalau udah kayak gitu? Nah, ini dia yang bagian atasnya tuh. Nah, yang kosong itu dulu tuh dia full hitam kayak gitu, tapi makin kesini dia makin putih kayak gitu. Nah, penampakannya dan itu siripnya kalian lihat sembuh. Nah, bagi teman-teman yang lebih mengerti gitu, nah kalian bisa tulis di kolom komentar saat itu titik-titik putihnya tuh, sisik-sisik putih itu bakal jadi cabung atau dia akan mudar aja kayak gitu. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kasihan dia kemarin dia obok-obok. Flavin tuh lama-lama hilang ya, nggak harus kita kuras lagi. Nah, di sini juga nggak pakai heater pun dia mau ya. Mata koneng oranye, warnanya sih perlu ditingkatin lagi sih sob. Nah, kemarin kita gagal kayak itu karena ikannya ini isi cacingnya kita kuras airnya full, air ketapangnya otomatis hilang. Kita di air bening nanti kita tambahin buat lagi sob. Kemarin yang kemarin itu habis kayak gitu. Nah, kita buat lagi nanti untuk air ketapangnya. Nah, itu deh info lanjutan video yang kemarin sob. Nah, kemarin tuh treatmentnya, nih sekarang setelah 24 jam sembuh. Intinya seperti apa yang saya bilang kemarin tuh, jangan panik ya sob. Nah, yang paling utama tuh jangan panik, pasti ada treatmentnya gitu. Nah, yang pasti jangan tunggu makin parah lagi untuk ikannya gitu. Kita terus amati setiap hari itu
waktu berapa menit kayak itu kita amati dengan lebih dekat ya sob. Dekati ikannya, kalian lihat anatominya apakah ada sesuatu yang aneh, janggal, dan amati karakteristik ikannya juga, apakah dia gosokin badannya itu ke pasir biasanya. Kalau kayak gitu tuh pasti ada sesuatu yang nggak normal gitu, atau aneh, atau airnya mungkin, atau dia kayak kemarin tuh ada cacing kayak gitu nempel, kita nggak tahu yang kita keep dia di akuarium, apapun bisa terjadi kayak gitu. Penting antisipasi, sedia selalu obat-obatan di rumah kayak gitu. Obat-obatan untuk cana yang ringan-ringan aja, nggak harus yang terlalu keras kayak gitu. Nah, yang pasti ada Kiflavin sama apa namanya, garam ikan. Itu untuk cana sih treatmentnya itu apa namanya, untuk sakitnya tuh bisa diobati dengan itu aja. Dan jangan lupa kalau ada heater bisa kalian pakai juga. Ini kemarin saya nggak pakai heater di sini, tapi dia sembuh gitu. Nah, bersyukur. Kita lanjut treatment lagi nanti. Gimana pendapat kalian sob treatment yang kemarin? Nah, dan untuk hasilnya seperti tadi, udah comeback, udah kembali lagi nih. Sekarang kita mau tambahin airnya. Pi dulu. Gimana kabar progresan kalian sob? Apakah berjalan lancar? Kalian bisa sharing di sini sob mengenai kondisi ikan kalian, kita diskusi kayak gitu. Nah, gimana kendalanya selama keep ikan cana? Kalian bisa berdiskusi di sini di channel sob, kita ramaikan. Saya pasti akan balas ya sob. Nah, slow kita menjalani hobi ini harus dengan happy dan bisa menikmati ikan kalian. Nah. Untuk si Nero ini udah keep dari Februari 2021 sob. Sekarang di bulan Desember 2022 gitu. Sudah mau ulang tahun yang kedua tahun, lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan dia ulang tahun yang kedua tahun gitu. Kemarin keepnya tuh dari 13-14 sentian saya beli. Itu pun kita nggak tahu apa-apa mengenai cana sob. Mana yang barsimet namanya, mana yang apa namanya mentalnya bagus itu nggak tahu sama sekali, benar-benar dari nol. Saya dulu baru pertama main cana, ini adalah cana pertama saya di sini. Nah, hasil progres belajar dari itu teman-teman yang sudah progres duluan, untuk hasil ikan-ikan mereka mantep-mantep ya. Dan tanya-tanya temen juga, lihat-lihat di grup Facebook kayak itu temen tuh kayak gimana sih gitu biar ikannya jadi cantik. Nah, kita maksimalin ya sob, niat dulu dan yang pasti sabar gitu. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini sob, update-nya si Nero ini sudah sembuh. Yang pasti harapan kita kemarin ikan ini bisa sembuh, dan makasih doanya bang, ada yang doain doa semoga akan sembuh, thank you. Kita isi dulu nanti airnya biar kembali lagi untuk si Nero ini di habitat tanknya ini sob. Nah, kita kemarin ganggu dia, sekarang kita kembalikan lagi. Nah, nah sekali lagi kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar apapun itu. Yang pasti kalau bisa diskusi, kita diskusikan guys. Ya rame. Sampai jumpa di next selanjutnya. Dadah.